Saya inget banget waktu kecil suka banget membaca buku-buku ekonomi, Mmm. kayak anak yang nerdy aneh gitu kan. Aku mengalami, depresi karena aku menyangka, wah aku itu mungkin entrepreneur yang paling gagal, karena sepertinya semua entrepreneur kok jadi unicorn. Mhm Karena inget kamu itu juga nggak sempurna loh, mhm. aku juga nggak sempurna. Ini ngapain ya aku terus maksain diriku untuk menunjukkan orang lain bahwa aku itu sukses, kalau sebenarnya yang lebih penting adalah menunjukkan diriku Mmm. bahwa aku itu sukses dan bahagia. Seorang investor yang sering membagikan pengalaman mengenai empowerment dan self-development, dikenal dengan pandangannya yang sangat inspiratif dan menarik, membuat dirinya menginspirasi banyak perempuan. Telah hadir di Hidden Masters, Gita Syahrir. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Mbak Gita Syahrir. Halo Mbak Gita. Halo, apa kabar? Baik, thank you banget sudah mau datang di Hidden Masters. Of course. Oke, Mbak Gita mungkin banyak yang kenal dengan namanya adiknya Pak Pandu Syahrir ya? Iya. Oke, satu sosok yang kayaknya besar banget di pasar modal. Mbak Gita sendiri juga bergerak di bidang itu ya? Iya, saya sekarang investor di BNI Ventures. Oke, investor di BNI Ventures, tapi secara personal juga melakukan investasi? Pasti. Oke, beda nih ya Of investment-nya. course, iya. Oke, boleh diceritain nggak sih sekarang kesibukannya gimana sih Mbak Gita? Oke, sehari-hari saya menjadi investor di BNI Ventures, jadi saya head of investment team-nya, di mana kita melihat deal-deal untuk Series A atau Series B lebih banyak di bidang fintech, atau hal-hal yang ada afiliasinya dengan bidang fintech. Jadi kita itu tesisnya adalah bagaimana meningkatkan financial inclusion di berbagai bidang di Indonesia. Oke, jadi memang particularly juga di bidang finansial ya gitu Mbak Gita? Iya, Oke, memang udah dari lama. awal interest-nya di situ atau memang kebetulan aja nih? Oh, enggak, kalau saya memang sudah sangat tertarik dengan bidang ekonomi dan finance karena saya dan Pandu itu punya privilege untuk dibesarkan oleh seorang ekonom. Jadi ayah saya dulu Dr. Syahrir, dia itu dulu adalah ekonom yang sangat terkenal dan dia yang pertama kali mengajarkan kepada kita pentingnya financial management. Jadi banyak orang selalu berpikir bagaimana cara mengakumulasi lebih banyak harta. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengelola apa yang kita punya, aset yang kita punya. Bukan hanya terus-menerus menumpuk, tetapi juga bagaimana mengelolanya untuk impact yang paling besar untuk kemauan kita dan untuk goals kita. Oke, dan pelajaran apa sih dari ayah yang menurut Mbak Gita tuh penting banget untuk diketahui semua orang mengenai keuangan? Oke, menurut aku yang namanya bidang finance itu sebenarnya tidak mengukur seberapa pinternya kita tentang bidang keuangan, tetapi mengukur bagaimana kita memview atau persepsi tentang keuangan. Itu dua hal yang beda, karena satu itu tentang knowledge, tentang apa yang kita tahu, tentang hal-hal seperti EBITDA, ROI, bla bla bla. Jadi kata-kata kosakata yang Teknis teori complicated, gitu ya? iya. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana nih kita mempersepsi dan melihat dunia keuangan. Jadi apakah kita misalnya ada self-limiting belief, kalau misalnya saya punya banyak uang, artinya saya bukan family man gitu. Jadi kita tidak sengaja melakukan hal-hal yang mensabotase diri kita untuk mencapai limiting belief itu. Atau misalnya semua orang kaya itu buruk. Jadi kita jadi susah mengelola keuangan karena kita ada pokoknya persepsi-persepsi tentang keuangan yang mungkin melimitasi kita atau melimitasi cara kita melihat. Jadi itu sih sebenarnya bukan tentang teknisnya, tetapi kamu sendiri punya hubungan yang sehatkah dengan uang? Karena uang itu orang selalu bilang, money makes people evil. Tapi sebenarnya ya uang itu tidak membuat orang lebih baik atau lebih buruk. Karena uang itu hanyalah sebuah tool, sebuah barang yang bisa membantu kalian mencapai sebuah tujuan. Itu doang. Nah, isunya kalau uang menjadi tujuannya. Ya kan, kalau uang menjadi goal dan destinasinya. Karena sebenarnya uang seharusnya membantu kita mencapai destinasi yang kita mau. Apakah itu financial freedom, apakah itu lebih banyak waktu luang dengan keluarga, apakah itu kebebasan untuk berinvestasi, itu semuanya adalah goal kita sendiri. Jangan sampai uangnya menjadi goal.
Oke, ini sudut pandang yang menarik ya, karena kita di dunia keuangan atau investasi selalu berbicara bagaimana tentang kita bisa selalu menambah kekayaan kita. Tapi itu bukan sesuatu yang salah ya menurut Mbak Gita. Karena semuanya tergantung itu untuk apa. Jadi kalau kita bilang, iya saya mau punya 1M sebelum umur 30 tahun. Oke, untuk apa? Kalau untuk apanya aja kita tidak bisa jawab, takutnya angka 1M nanti itu akan terus berubah. Nyampe ini 1M, oke sekarang aku harus perlu 2M. Harus gitu, kita menggunakan kata harus dan perlu. Padahal sebenarnya kan katanya mau. Dan mau itu beda dengan perlu. Ya kan? Nah itulah sebenarnya finance itu, apalagi personal finance itu semua tergantung cara kita persepsi tentang uang itu seperti apa. Apakah kita menggunakan ini sebagai tool agar kita mencapai destinasi kita, misalnya suatu nanti bisa membantu keluarga untuk sekolah kemanapun mereka mau. Atau kita menjadikan itu destinasi. Nah sekali uang menjadi destinasi dan tanpa tujuan yang jelas, ya angka itu akan selalu bisa berubah. Karena kan ada perkataan di atas langit selalu ada langit. Ya begitulah, kalau di atas langit selalu ada langit, jangan kaget kalau kita nggak pernah berhenti lari terus mengejar langit itu, yang sebenarnya juga nggak ada batasnya. Jadi penting untuk punya end goal-nya ya dalam keuangan. Oke, Mbak Gita sering nggak sih ke diskusi gitu tentang pasar modal atau mungkin saham dengan Pak Pandu? Banget. Oke. Jadi waktu saya pertama kali dating suami saya, dia setelah sebulan 2 bulan dating bilang, lucu ya, aku sangka selama ini kamu passionate tentang pekerjaan kamu. Ternyata enggak, itu bukan pekerjaan buat kamu. Kamu emang benar-benar suka bisnis. Terus aku bilang, iya emang benar-benar suka bisnis. Jadi kalau enggak bekerja, aku juga suka ngomonginnya hal yang sama. Karena buat saya, dunia ekonomi itu menarik banget karena saya punya privilege dibesarkan oleh seorang ekonom. Di mana dia itu melihat perputaran uang di dunia ini, perputaran capital, bagaimana itu bisa mengefek banyak hal seperti geopolitik, perkembangan kultur, terus udah gitu human resources. Dia itu selalu melihat semua hal itu ada kaitannya satu sama lain. Jadi bukan capital hanya for capital sake, tetapi capital dengan destinasi. Jadi itu membuat saya melihat banyak hal itu nggak hanya sebatas satu hal itu aja. Saya nggak akan mungkin melihat, oh kita sekarang bidang tech itu seperti apa ya, dan mikirnya cuma tech-nya doang. Tetapi saya mikir, tech-nya ini nanti mengarah kemana, membantu kita menjadi manusia yang lebih baik atau tidak, mengancam kita sebagai manusia atau tidak, atau mungkin mengancam kita karena kita melihatnya persepsinya hanya satu hal. Jadi aku selalu bisa melihat semua sisi itu karena memang privilege besar kita punya ayah seperti kita yang mengajarkan kita begitu banyak tentang ekonomi dan pentingnya selalu mengingat the why. Kenapa? Kenapa sesuatu itu seperti itu? Kenapa kita mengejar sebuah hal? Destinasinya apa sebenarnya? Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan Mbak Gita bergelut di dunia ventures gitu ya. Perkembangan fintech di Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa menurut Mbak Gita? Jadi sebenarnya kita kalau secara fintech, kalau menyeluruh ya, jadi jangan hanya melihat fintech hanya P2P atau fintech hanya satu hal. Kalau kita melihat secara menyeluruh, yang menariknya adalah Indonesia sebenarnya perkembangannya cukup besar dan cukup cepat karena memang di banyak emerging markets, bukan hanya Indonesia, tapi di emerging markets lain, begitu banyak hal secara struktural belum selesai. Jadi misalnya secara struktural dan secara public policy, bidang keuangan itu belum se-establish developed markets. Sehingga memang banyak inovasi-inovasi yang terjadi di ranah private sector yang akhirnya memperkembangkan itu semua. Nah sekarang tantangannya untuk Indonesia adalah bagaimana kita bisa mengejar semua itu dari sisi public sector juga gitu. Jadi gimana menyelaraskan sehingga public dan private sector itu bisa berkembang dengan baik secara kolaboratif gitu. Masalahnya banyak orang di private sector belum pernah kerja di public sector. Sama juga banyak orang di public sector belum pernah kerja di private sector sehingga kita terus terang banyak miskom. Kita banyak nggak ngerti satu sama lain, terus sudzon, terus mikir yang jelek-jelek gitu. Padahal kita semua perlu satu sama lain kok. Dengan negara yang semuda Indonesia, di mana kita itu secara electoral demokrasi masih baru, masih sejak tahun 1998, kita semua itu punya nilai dan juga role yang kita bisa lakukan untuk
mengembangkan negara ini. Untuk solution yang paling visible diterapkan nih dalam jangka waktu dekat di Indonesia seperti apa menurut Mbak Gita? Terus terang aku balik ke setiap orangnya. Jadi kalau kamu mau menjadi yang terbaik untuk siapapun, mau untuk keluarga, mau untuk teman, mau untuk kantor, mau untuk negara, apapun, kamu harus menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu harus duluan. Dan ini bukan egois ya, dan bukan selfish, karena ujung-ujungnya kalau kamunya belum selesai, kamunya masih banyak lukanya, takutnya ya kamu akan ngelukain banyak orang juga, dan kamu akan justifikasi itu semua. Karena kamu sendiri belum ngerjain hal-hal yang susah di dalam diri kamu. Jadi aku selalu suggest, nggak usah muluk-muluk deh mikirin, aku pengen impact 1 juta orang. Pertanyaan pertama adalah, kamu sudah nggak menghadap diri kamu sendiri dan mengerjakan luka-luka dalam yang ada di dirimu, biar kamu berhenti ngelukain orang lain yang sebenarnya nggak bersalah. Mulai di situ dulu. Jadi makanya walaupun saya kadang-kadang suka berkonten just for fun, konten saya itu banyak tentang itu, di mana saya pokoknya invite orang untuk self-reflect, belajar memaafkan, belajar berefleksi, belajar mikirkan nilai hidup kamu apa sih, values kamu apa sih, kamu kenapa sih melakukan sesuatu, destinasi kamu apa, tujuan kamu apa. Jangan cuma bilang financial freedom, bilang angkanya berapa, dengan angka itu kamu pakai untuk apa. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan mimpi orang lain, padahal mimpi kita sendiri kita belum tahu. Baik, jadi resolusi dimulai dari diri sendiri. Nah, Mbak Gita, perjalanan cukup panjang nih sampai sekarang. Aku sempat lihat juga dengan berkonten gitu ya di social media bahwa Mbak Gita cerita pernah battling dengan yang namanya depression atau mental health issue. Nah, cara mengatasinya waktu itu seperti apa nih sampai bisa menjadi Mbak Gita yang sekarang? Aku itu suka sekali ngomongin tentang mental health, termasuk di ranah publik, karena buat aku nggak ada malunya sih kalau mengatakan bahwa diriku penuh dengan ketidaksempurnaan. Kan saya juga bukan Tuhan, jadi saya juga nggak perlu sok-sok perfect atau sok-sok baik dan sempurna, karena nggak ada manusia yang sempurna. Yang lebih sebenarnya membantu orang adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu semua working on ourselves loh, kita semua itu work in progress. Jadi kenapa harus malu untuk menunjukkan bahwa kita work in progress? Dan cara saya mengatasinya waktu itu adalah cara banyak orang mengatasi masalah, which is minta bantuan dong. Ngapain aku capek-capek coba sendiri, dan aku bukan expertnya, aku bukan psikolog, aku bukan psikiater, aku bukan terapis. Ya tanya aja dong ke psikolog, tanya ke terapis. Terus mulai belajar cara-cara untuk improve diri sendiri, sehingga sayanya itu lebih emotionally balanced, merasa lebih setidaknya aware, setidaknya kalau misalnya masih banyak salahnya, saya juga sadar, gue salah loh tadi gitu. Itu semua penting, makanya saya selalu cukup vokal tentang hal ini. Oke, sempat nggak sih itu menjadi halangan untuk pekerjaan atau mungkin passion Mbak Gita? Oh pasti, jadi aku dulu pernah menjadi entrepreneur selama 13 tahun, membuat beberapa bisnis. Nggak ada sih yang unicorn atau gimana, semuanya cukup biasa aja. Tetapi saat itu aku mengalami depresi karena aku menyangka, wah aku itu mungkin entrepreneur yang paling gagal, karena sepertinya semua entrepreneur kok jadi unicorn. Padahal ya secara statistik yang jadi unicorn cuman kurang dari 1%. Tetapi kan masalahnya juga begitu gampang untuk kemakan kata orang lain, kata media, kata sosmed. Kalau misalnya kita sendiri belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, saya waktu itu emang masih nggak ngerti diri sendiri sama sekali. Jadi ngejar-ngejar mimpi orang lain. Padahal kalau saya beneran mau jujur ke diri sendiri, Gita, kamu suka nggak ya journey sebagai entrepreneur? Itu aja kamu suka nggak? Aku jauh lebih happy menjadi investor. Dan saya itu sudah investasi di pasar modal cukup lama. Nah, saya berpikir, ini ngapain ya aku terus maksain diriku untuk menunjukkan orang lain bahwa aku itu sukses, kalau sebenarnya yang lebih penting adalah menunjukkan diriku bahwa aku itu sukses dan bahagia secara versi diriku sendiri. Jadi itulah yang membuat aku untuk benar-benar introspeksi dan akhirnya maju ke jalur menjadi investor full time. Oke, 13 tahun ya waktunya menemukan jati diri sendiri. Tapi akhirnya happy sekarang Mbak Gita. Sekarang happy. Happy banget. Dulu cukup happy, cuman sekali lagi aku selalu ada pertanyaan gitu di dalam benak, oh what if? Dan aku sadar kalau akunya nggak menjawab what if, aku nggak bisa
menunggu orang lain untuk menjawab itu untukku. Oke, ada kayak kurang puas gitu ya selama Mungkin. 13 tahun itu. Mungkin merasa belum bisa menjalani proses hidup sebagai investor yang sebenarnya waktu itu mungkin aku mau, cuman takut karena siapa sih, aku kan nggak pinter-pinter banget. Siapa sih, kan aku juga masih baru. Siapa sih, kan aku masih muda. Waktu umur 27 tahun bilang itu ya oke. Tapi kan setiap tahun aku kan bertambah umur. Terus umur 40 tahun aku nggak ada excuses lagi kan jadinya. Ya udah, kamu mau nunggu sampai umur berapa menjadi investor? Akhirnya keputusan itu diambil di usia berapa Mbak Gita? 41. Wow, very recent. Very recent. Ya. Dan langsung kelihatan nih ya bedanya, langsung kerasa happy-nya. Langsung kerasa, soalnya itu memang sebuah aktivitas yang saya sudah sukai mungkin sudah puluhan tahun. Saya ingat banget waktu kecil suka banget membaca buku-buku ekonomi, kayak anak yang nerdy aneh gitu kan. Kayak ngapain lu umur 18 tahun baca buku ekonomi. Tapi saya memang suka sekali, suka melihat bagaimana orang bereaksi kalau misalnya stoknya itu turun, naik. Dan saya belajar dari situ untuk mengatasi emosi diri sendiri, karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita memanage uang kita. Kita cepet takut, jadi udah langsung kita sell. Atau kita misalnya jadi greedy, kita buy gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nah itu untuk menguasai finance sebenarnya lebih tentang menguasai emosi diri sendiri. Oke, ini soal personal finance. Nah, Ya. kalau pekerjaan wise dan juga personal wise gitu ya, kan dua pekerjaan yang mirip-mirip Ya, tapi beda. beda nih sebenarnya. Ya. Bedanya gimana nih Mbak Gita? Oke, untuk semua teman Mirai Aset, apalagi yang lagi mencari uang venture capital, please understand bahwa uang Dana Ventura itu bukanlah punyanya partnernya. Jadi itu adalah koleksi funds dan itu basically other people's money. Jadi cara orang mengelola itu of course akan beda dengan kalau ini beneran duitku sendiri gitu. Of course banyak fund itu mereka menggunakan uang dari partners mereka, tetapi itu biasanya bukan 100% dari funds-nya, itu jarang sebenarnya. Tergantung of course size of the fund. Jadi itulah bedanya. Jangan juga kita itu kalau melihat atau bertemu dengan venture capitalist, kita merasa, oh mereka pasti yang paling ngerti bisnis saya. Karena nggak mungkin kamu yang ngerjain bisnis kamu. Kamu yang ngerti bisnis kamu in the end. Dan kalau mereka salah, itu masih tanggung jawabmu sebagai seorang founder. Jadi itulah perbedaannya. Kalau venture capital money itu biasanya memang bukan sepenuhnya uang dari check writer-nya. Dan kalau personal investment ya itu semuanya uang kamu. Jadi good luck gimana cara mengelolanya. Oke, nah kalau dari BNI Ventures sendiri nih ya, sebagai head of investment, apa aja sih yang dilihat dari Mbak Gita untuk sebelum akhirnya memutuskan untuk mendanai satu perusahaan ini? Inilah cara saya melihat venture capital investment. Please understand bahwa kalau kamu itu seorang founder, mendapatkan investasi venture capital itu bukanlah achievement. Oke? Itu nomor satu. Kenapa bukan achievement? Karena uang yang masuk, of course, amin semoga keluar. Semoga bertambah. Ya kan? Artinya, kalau kamu mendapatkan venture capital investment, itu adalah tanggung jawab. It's a responsibility. Itu bukan kayak tepuk tangan, congratulations, kamu sukses, gitu, kamu selesai. Malah kamu jobnya itu baru mulai. Semakin banyak investment yang kamu dapat, job kamu akan menjadi semakin susah. Jadi sebenarnya saya itu sering kalau ketemu sama founders, itu discourage mereka dari nyari venture capital investment. Karena saya juga pengen tahu, kamu itu nyari venture capital investment karena kamu nyari way out, atau kamu menyangka ini sebuah achievement, atau kamu memang akan menggunakan uang investasi ini untuk memperbesar solusi kamu dan memperbesar bisnis kamu. Isunya banyak orang datang dengan bisnis yang mungkin masih belum cukup matang, atau solusinya masih belum fit, atau masih banyak isu-isunya. So, uang investasi, rather than scaling up the solution, scales up the problems. Jadi inefisiensinya udah banyak, ditambah duit, inefisiensinya jadi jauh lebih gede. Justru malah jadi tambah inefficient ya? Ya, karena ingat uang itu kan juga in the end money is just a tool. Kalau destinasi dan jalannya aja kamu nggak tahu gimana kesananya dan
destinasinya juga apa, ya kamu hanya akan menggunakan uang itu untuk nyebar-nyebarin masalah, actually. Jadi aku makanya lebih banyak mengecek timnya, visi misinya, SOP-nya, secara logistik mereka itu bagaimana cara mereka bekerja sama. Karena itu lebih penting dari mau visi yang hebat, kelihatan keren, masuk ke list apapun, itu kan semua hanya tambahan. Ujung-ujungnya secara fundamental, bisnis kamu ini akan berkembang secara baik dan secara efisien, atau kamu sebenarnya masih banyak sekali masalahnya yang sebenarnya bisa di-fix tanpa uang, atau kamu adalah nanti sebuah bisnis yang akan banyak isu-isunya karena sebenarnya kamu belum fix dan belum set secara fundamental. Wow, jadi ini insight baru terutama buat para founder di luar sana yang mau scale up the business, dibetulin dulu dari dalam ya Mbak ya, baru nanti nyari pendanaan. Makanya cuma 3 yang lolos ya. Iya, makanya kalau enggak pendanaannya nggak membantu, malah membuat makin sulit. Oke, itu tadi soal pekerjaan. Kita ngomong soal passion, personal investment. Nah, Mbak Gita ini identify as a value investor atau bagaimana nih? Saya terus terang nggak pernah ngerti perkataan value investor atau investor apapun, karena menurut saya 90% dari orang biasa atau orang yang kerja di kantor itu, kita kan sebenarnya cuma mencari investasi yang amin-amin uangnya nggak hilang-hilang banget dan bertambah cukup oke, gitu. Bukan bertambah secara bombastis, juga semoga bertambahnya lebih besar dari inflasi, gitu kan. Itu aja maksudnya. Secara goal, kita mayoritas orang yang bekerja di kantor itu mencarinya sesuatu yang risk reward-nya kita bisa tahan gitu. Nah, banyak orang melihat investasi itu mikirnya cuan, ya kan? Cuannya seberapa nih? Padahal harus selalu bertanya resiko. Aku jarang nanya, are you willing to get it? Aku selalu nanya, are you willing to pay for it? Itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kita kalau misalnya investasi apapun, selalu aja pikirin, ya oke, kamu oke nggak kalau itu hilang? Gitu. Jadi jangan selalu mikir upside, mikir juga downside. Dan dengan itu saya menjadi seorang investor yang terus terang sangatlah boring. Jadi stocks and bonds doang, dan risk return-nya itu cukup moderate, dan juga ya naiknya lebih besar dari inflasi, amin gitu. Tetapi jarang saya masuk yang gede, yang bombastis, yang promise-nya itu gila-gilaan. Karena di dunia investasi biasanya memang begitu, higher risk, higher reward, tetapi ya ada higher risk, jangan lupa resiko. Oke, Mbak Gita, ngomongin soal investing tadi boring, tapi it works kan? It works. Oke. Biasanya boring works. Itu sama aja kayak kalau kita mikirin kesehatan fisik. It's boring. Minum air putih, jemuran kena matahari dikit tiap hari, terus udah gitu olahraga, it's boring gitu, nggak ada shortcut sebenarnya. Dan finance itu cukup mirip, jadi aku itu investasinya misalnya nabungnya itu tiap bulan, aku masukin aja ke hal-hal yang agak mirip. Terus misalnya kalau ada sesuatu yang menarik yang sudah aku pelajarin lebih lama, oke, aku cobain gitu. Tetapi semua itu memang seharusnya konsisten dan boring, and that's why it works. Oke, jadi nggak harus yang kayak, pengen cuan berapa ratus%, iya nggak? Aku malah tiap kali ada yang nawarin, bisa cuan berapa ratus%, aku biasanya lari. Terlalu manis ya? Terlalu manis, itu sama aja kayak cowok yang bilang, iya I will love you forever setelah date yang pertama. Teman mirai aset, apalagi yang perempuan, hati-hatian dengan. Nah Mbak Gita juga banyak berbicara soal women empowerment di Instagram. Nah, kalau ngomongin soal di Indonesia, gender equality itu gimana nih pandangannya Mbak Gita? Jadi kan aku baru balik dari Qatar karena ada Economic Forum waktu itu. Dan yang menarik, kalau kita melihat negara Timur Tengah, pemikirannya, wah mereka pasti konservatif. Aku kaget banget waktu dibilang, oh di Qatar itu ada yang namanya Gender Equal Pay Act. Jadi untuk pekerjaan yang sama, perempuan digaranti dibayar yang sama. Di mana di Southeast Asia itu masih belum ada. Kalau nggak salah di Korea juga belum ada, Jepang belum ada, ya kita juga belum. Pokoknya banyak sekali negara belum ada itu. Jadi aku kaget dan aku tanya, oh kalau gitu secara pendidikan perempuan pendidikannya bagaimana di Qatar? Dan mereka bilang, oh 65% dari
graduate college kita dari S1 kita adalah perempuan. Oh. Oh, gede banget. Betul. Nah, menurut saya, walaupun Indonesia itu mungkin homework-nya masih banyak secara gender equality, ini balik lagi nih ke setiap orang. Kamu itu kalau mau loh, setiap orang punya kapasitas untuk memperjuangkan ini. Kalau mereka mau. Jadi, untuk perempuan apalagi, saya selalu encourage, kita itu jangan takut bikin salah, kita jangan takut gagal, jangan takut make mistake, jangan takut diomongin orang. Karena dengan cara kita mencari perfectionism itu sebenarnya membuat kita menjadi tidak adventurous dan menjadi tidak mencoba hal yang baru dan menjadi inovatif. Kita malah jadi takut terus dikukung sama rasa takut. Dalam comfort zone ya? Dalam comfort zone. Padahal sebenarnya kalau kita memikirkan investasi, memikirkan belajar, itu semua kamu pasti guaranteed akan salah. Kayak kamu aja waktu masih bayi nggak mungkin langsung keluar dari perut ibu jalan-jalan lari gitu kan. Pasti ada masa nyoba jalan, jatuh. Proses pembelajarannya ya? Maksudnya proses pembelajaran itu sangat manusiawi. Gagal itu sangat human dan itu harus kita encourage satu sama lain juga. Jadi kalau teman kamu ada yang kesusahan, jangan kamu malah julitin terus kamu ngomongin dia di depan orang lain, bilang ih malu banget kalau gue jadi dia. Karena ingat kamu itu juga nggak sempurna loh. Aku juga nggak sempurna. Kamu encourage, coba aja gimana untuk membantu satu sama lain. Dan kamunya sendiri balik ke kamunya. Kamu bisa melakukan apa nih yang lebih baik sehingga kamu menjadi role model ke depannya untuk banyak orang lain. Nah, untuk perempuan makanya aku bilang, ya udah kita satu sama lain aja, mencoba bantu satu sama lain, encourage. Kalau misalnya seseorang gagal atau gimana, nggak usah kita permalukan. Kita bilangin aja, it's gonna be okay kok. Hidup masih panjang, kita masih banyak urusannya, masih banyak kerjaannya. Dan untuk diri kita sendiri juga, kalau gagal atau salah atau dimarahin, ya udah, it's very human. Terjadi ke semua manusia. Bilang aja, udahlah Git, tadi emang bego sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Hidup masih panjang, kamu coba aja belajar lagi. Gitu. Jadi have a learning mindset. Lebih enak denger gitu ya daripada dijulitin kan Mbak Gita? Iya, dan juga nggak gitu ada faedahnya. Oke, nah itu ngomongin soal perempuan, terutama di pasar modal kita juga udah melihat adanya kenaikan angka investor perempuan ya di pasar modal. Nah, gimana nih pendapatnya Mbak Gita? Aku pengen perempuan terus untuk belajar tentang keuangan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak cerita-cerita tentang perempuan yang akhirnya stuck di relationship yang nggak baik untuk mereka. Begitu banyak perempuan akhirnya tidak bisa mengejar mimpi mereka. Saya selalu bilang sebenarnya the key to my success is my husband. It's true, husbandku itu supportive banget, selalu ngebantuin aku, selalu support aku, encourage aku. Dan makanya the number one financial decision for women is their partners. Kamu itu sama siapa nantinya? Apakah sama laki-laki yang ngenyain kamu terus bilang, oh kenapa sih kamu pengen sekolah tinggi? Ih, lu sangka lu siapa gitu. Karena itu adalah energi yang akan deket sama diri kamu seumur hidup. Bener nih, serius mau energi yang seperti itu? Atau pengen energi yang membantu gitu. Sayang kamu itu hebat banget loh. Keren deh kamu mencoba menjadi penulis gitu. Coba pikirin deh, energi di sekitar kamu itu yang sebenarnya kamu juga bisa desain sendiri loh. Itu seperti apa bentuknya. Semakin positif ya perkembangan kamu akan semakin bisa positif. Jadi investasi bukan hanya dalam bentuk barang tapi dalam bentuk pasangan ya Mbak? Dalam bentuk relationships dan semua teman-teman kamu. Baik, nah Mbak Gita bagaimana nih peran perempuan dalam ekonomi keluarga menurut pandangan Mbak Gita Syahrir? Sebenarnya perempuan itu responsible untuk hampir 80% dari consumer decision. Dan itu besar sekali, karena itu kan artinya consumer products, brands, services. Sehingga semakin melek perempuan tentang financial literacy itu semakin baik. Nah sekali lagi, kalau pengen melek sebagai financial literacy, artinya kamu akan banyak banget salahnya. Karena proses belajar pasti banyak salah. Nggak ada yang namanya manusia pergi ke sekolah langsung dapat nilai 100 seumur hidup. Itu nggak ada gitu kan. Kamu pasti akan terus belajar. Jadi kalau kita mau melek secara financial literacy, kita juga harus bisa belajar menerima kesalahan dan belajar menerima kesalahan orang lain juga. Unfortunately. Jadi kita jangan cepat-cepat menghakimi, cepat-cepat ngejudge, cepat-cepat mikir, kok gue bisa sampai kehilangan itu? Karena banyak orang akan bilang, gimana sih cara belajar jadi investor? Dan aku akan bilang, unfortunately, the best lesson for investment is losing your money. Itulah cara terbaik untuk belajar. Kamu harus lose dulu,
sering harus lose dulu, baru bisa ngerti. Oh, pantesan sebaiknya jangan ngejar yang berapa ratus persen. Oh, jangan ngejar yang ngaku-ngaku 0% risk gitu. Nggak ada yang namanya 0% risk. Jadi itulah hal-hal yang unfortunately kita harus alami. Makanya semakin banyak kita bisa ngomong tentang uang dan jangan malu-malu, jangan kayak, ih tapi itu nggak enak banget ya kalau kita ngomongin tentang uang. Coba deh sama teman-teman yang deket sama kita ngomongin tentang keuangan. Kita lebih terbuka aja. Aku waktu itu bener-bener touch banget waktu salah satu temenku ngomong sama aku, hey, aku boleh nggak nanya tentang utang gitu, karena utang itu di negara kita kayak, wah itu tabu, malu. Pokoknya hal yang terjelek sedunia. Tapi ya angkanya kan udah nunjukin mayoritas dari kita itu udah pernah kok kena utang. Aku juga, dia juga, banyak orang udah pernah. It's so common actually. Jadi kenapa kita bikin sesuatu yang nggak diomongin? Padahal lebih produktif kalau kita omongin. Dan akhirnya aku membantu dia restrukturisasi hutang. Dan guess what? Orangnya ini sekarang hampir bebas hutang. Bentar lagi, tinggal 2 bulan lagi bebas. Luar biasa. Jadi harus terbiasa ngomongin hal-hal yang seperti ini. Oke, poin yang tadi menarik. Even orang-orang besar pun seperti Mbak Gita dan mungkin yang lainnya itu juga pernah loss. Pasti. Kalau belum loss, basically kamu artinya belum investasi banyak. Atau masih investasinya sangat early, masih baru seminggu gitu. Karena pasti akan pernah merasakan loss, nggak mungkin enggak. Even ayah pernah? Ya, pernah. Oke, menarik nih. Fakta yang menarik, seorang ekonom pun bisa loss ya? Nggak ada yang sempurna. Itu sama aja mengatakan, oh kalau kamu Olympic medalist di bidang running, kamu nggak pernah jatuh. Betul. Hah? Make sense. Make sense, sangat make sense. Oke, Mbak Gita, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Boleh kasih tips investasi atau keuangan buat para perempuan di luar sana, baik yang single maupun yang sudah berkeluarga? Oh, oke. Kalau untuk aku, nomor 1 adalah harus tahu destinasi. Ini uangnya untuk apa nih? Apa sih financial independence? Orang bilang FIRE. Oke, angka kamu berapa? FIRE-nya waktu nyampe angka berapa gitu. Net worth kamu mau seperti apa? Bentuknya dalam bentuk apa? Terus kalau bilang aku pengen nanti punya rumah, oke, rumahnya berapa bedroom, berapa bathroom? Itu semua harus ada impiannya dulu, harus ada gambarannya seperti apa. Kalau enggak, kamu ngejar-ngejar aja terus dan nggak pernah nyampe. Ya kan? Akan bilang, iya aku kalau belum nyampe 10M nggak akan happy. Hah? Ya itu untuk apa? Gitu. Jadi nomor 1 harus destinasinya, dan kedua harus tahu timelinenya. Karena dalam investasi ada 2 hal yang sangat simple dan sangat ampuh. 1 waktu, time, kedua compounded returns, compound. Dan mereka berdua kawin sama-sama membuahkan hasil yang besar. Jadi sebelum kamu cepat-cepat impatient, selalu pikirin, aku perlu waktu untuk mencapai destinasi ini. Kamu harus mengerti waktunya seperti apa dan menyesuaikan emosi kamu biar nggak cepet ke bawah-bawah. Kalau misalnya, ini aku udah nungguin 3 bulan, kok belum nyampe-nyampe? Jack, banyak orang nungguin 30 tahun gitu kan. Jadi itu harus dipikirkan. Baik, Mbak Gita, kita punya satu pertanyaan terakhir sebelum sesi games ya. Siap. Oke, apa definisi sukses untuk seorang Gita Syahrir? Kalau untuk saya, definisi sukses itu adalah kalau saya bisa tidur enak malam-malam. Nggak mikirin apapun ya? Betul. Okay. Nice itu mahal banget loh. Oke, Mbak Gita, kita menuju ke sesi games. Games yang kali ini adalah this or that, jadi pilih salah satu ya. Oke. Siap. Oke, kita langsung. Smartphone atau laptop? Laptop. Laptop, oke. Early bird atau night owl? Early bird. Oh. Ice cream atau cake? Cake. Oke. Sunrise atau sunset? Sunset. Okay. Angkat beban atau kardio? Angkat beban dong. Oh, sama dong. Tos dulu kita Mbak Gita. Nice one. Thank you banget Mbak Gita sudah berbagi di Indon Masters. Sahabat Firasat, itu dia tadi perjumpaan dan perbincangan kita bersama dengan Mbak Gita Syahrir. Kalau kamu suka sama perbincangan kita, jangan lupa di like, comment, dan share. Subscribe juga ya ke YouTube channel kita di Mira Aset Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!